Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tirepon. Hari ini kita kemana, Bang? Kita mau pergi diving. Kita mau pergi diving lagi bersama Bang Jul. Right, ready? Let's go guys, let's go. Kalian, kita persiapan dulu bagaimana trainingnya, karena kita belum pernah yang namanya diving atau scuba diving ini. Jadi Abang Jul ini bilang kita nggak harus profesional. Memang kalau kalian yang profesional itu di sini juga harganya lebih murah. Nah, tapi kita pemula itu bisa aja, yang bisa berenang-berenang sedikit juga bisa. Nanti ada guide-nya, ada dua, Bang Jul sama sepupunya beliau. Nah itu nanti juga ada dibikin fotonya macam kayak gitu ya. So pokoknya bagi kalian yang mikir scuba diving kayaknya kita itu harus harus profesional, harus mengerti. Enggak, sebenarnya datang aja ke Sabang. Nah nanti akan ada di instruksinya, itu udah termasuk, udah lengkap, nggak ada tambah-tambahan biaya. Nanti hubungi aja Bang Jul ini, diskusi aja sama beliau. Nanti akan dijelaskan detailnya. Jadi jangan takut kalau kalian mikir nggak bisa nyelam, alright? Yang penting aman. Nih, yuk kita lihat ini Zikri nih. Nah ini ada 3. Ini Bang Jul sama sepupunya beliau. Jadi kita mikirnya ini alat berat atau apa ya. Sampai sekarang ini saya masih mikir kayak gitu. Tapi kita ikuti aja bagaimana guide dari Bang Jul ini. Right? Baik, perkenalkan, nama saya David. Oke, Bang David. Sini. Jadi sebelumnya untuk diving itu sebenarnya tidak rumit. Yang penting dia cuma jangan panik. Itu intinya. Kita jangan panik aja. Karena kalau panik attack itu bisa masalah satu, nanti bisa timbul masalah lain lagi kalau ada panik attack. Jadi diving itu nggak rumit, yang penting jangan panik. Itu kunci pertamanya. Flow aja ya. Ya. Relax aja. Oke. Jadi kita perkenalan alat di sini karena abang pemula, jadi nggak terlalu banyak. Ini ada regulator. Kita siap-siap ngebolang di dalam air di Sabang, di Iboh. Nah, semua instruksinya udah dijelasin. Agak sedikit nervous kalau boleh jujur, tapi insya Allah semoga kita sama orang-orang profesional dan kita juga nggak bakal macam-macam. Gimana Zikri? Nervous. Kita sekarang ini diving kayak orang profesional aja, kayak RCTI, oke, waktunya berangkat. Jadi safety memang nomor 1 dalam aktivitas ini. Yes, ready? Aman Zikri? ada aja pengalaman lu Zik. Guys, persiapan dan safety-nya ini memang benar-benar lengkap gitu. Jadi memang nggak mudah juga. Mereka harus memastikan semuanya itu jelas, semua itu aman, baru. Jadi nggak asal-asal aja. Yuk kita pergi diving, udah pakai alat ini, nggak. Memang semuanya diteliti. Jadi jelas keamanan kita. Ready team? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua lancar dan pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan, memorable. Yang jelas bagi saya sama Zikri adalah pengalaman yang pertama. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki pengalaman ini, mau beradventure di lautnya Sabang, tepatnya di Iboh, nih, coba deh.
Teriak terus. Welcome to Sabang. Yeah. Di mana, apa namanya ini? Pulau Rupiah. Welcome to Pulau Rubiah. Look. So, selamat datang, kita berada di Pulau Rubiah. Itu nggak jauh dari Pulau Iboy. Pulau Iboy cuma di belakang. Jadi Iboy ini dikelilingi oleh beberapa, ada 2 pulau kecil-kecil ya Bang. Dan yang jelas amannya ini, nyaman dan amannya ini yang bikin kita pengen, walaupun kita nggak punya pengalaman dengan kehidupan air, tapi terasa banget amannya. Bagi kalian yang takut dengan air, tuh nggak ada yang perlu ditakutin. Wih, ini udah kayak Lady Diana saya nih. Ada foto Lady Diana yang 1 miliar, 1 juta pound sterling itu kayak gini dia di atas. Thank you. Nah, benar kan? Posenya Lady Diana waktu di Malta ini kayak gini kan? Foto yang dicuri itu kayak gini. Nah, di sini kita bisa snorkeling, ikannya banyak banget di pinggir-pinggir. This is the moment. Jadi ini pas di bawah dulu, di pinggir dulu. Habis itu kita bakal masuk ke dalam. Nah, kita ada kameramen kita yaitu abangnya ini. Nah, ini gerak banget ini. Jadi 1 kilo ya, 1 kilo daun. 1 kilo 2 on. Right? Berapa kali? Oke, boleh pakai? Akhirnya kita ketemu juga dan Kalau boleh jujur, untuk masuk ke dalam air yang kedalamannya sampai 10 meter, saya lumayan nervous. Namun atas instruksi yang sudah diberikan oleh tour guide, bikin saya mengingat jika ada kendala, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Semakin dalam kita ke bawah permukaan laut, maka semakin berkurang oksigen, dan itu bisa berdampak ke indera pendengaran kita, terutama tersumbat, atau seperti kita berada di ketinggian, ataupun seperti kita berada di atas pesawat. akhirnya kan kita selesai juga divingnya. Gimana sih, Kri? Mantap banget, benar-benar pengalaman yang fantastik. Wow. Hanya satu kita itu, tips saya adalah pas tadi kalau kalian lihat ada si abang ini kan mengasih briefing, harus disimak, ya kan? Benar-benar harus disimak, harus mengerti, karena di dalam kita nggak bisa komunikasi lagi, kita nggak bisa ngobrol lagi, kita harus
lihat saat beliau ngasih pertanda-pertanda itu memang info penting banget Yang harus disimak yang banget. harus disimak banget. Dan saat kejadian apakah itu ada air, berasa air atau kedalaman itu kita harus telinga kita bagaimana. So, itu benar-benar penting banget. Selagi kalian benar-benar menyimak briefing yang durasinya 15 menit itu, kalian insya Allah aman di dalam. Dan ya, pemandangan Wow, banget. unbelievable. Benar-benar pengalaman pertama dan pengen lagi. Ingin lagi. Pengen lagi. Tak terlupakan. Dan tak terlupakan insya Allah. Alhamdulillah nggak kram. Oke. Wih, berat woi. Wah, lumayan berat. Wih, satu di kepala. Nah, Oke. boleh bantu? Bantu. Oke. Oke, terus. Langsung sana, lubang belakang sana. Lubang belakang. Lubang. Satu lagi. Oke. Oke. Ya. Oke, mantap. Wih, Oke, Bang. jempol dah. Makasih. Oke. Wabarakatuh, kembali lagi bersama Satria Ponde. Ini hari berikutnya setelah kemarin itu kita diving, kita lihat dolphin. Nah sekarang ini kita mau pergi snorkeling, jadi melihat ikan-ikan kecil di agak-agak di permukaan, jadi nggak terlalu dalam. Nah, ini Bang Jul bakal bawa kita, nggak tahu apa di pulau sana, apa di mana, yang penting panas, but it's okay, I like panas. Oke. Anak pulau siap-siap lagi untuk pergi ke laut. Memang laut ini terlepas dengan alam pegunungan yang juga seru kalau kita pergi adventure, tapi laut juga mempunyai, nggak kalah lah, sama-sama aja sih. Mau laut, mau pegunungan. Tapi karena saya dibesarkan di pesisir, jadi laut memang nomor satu bagi saya. Saya nggak bisa tinggal kalau jauh-jauh dari laut. Benar. Pagi-pagi udah bangun Zikri? Tuh, masih lemot dia kalau pagi ini. Oksigen itu isi sendiri, Bang Jo? Iya, mesinnya. Oh. Mesinnya tuh, samping kursi merahnya. Oh, jadi cuma beli mesinnya aja? Ya, mesinnya yang mahal kali. Mesinnya yang mahal. Tapi kita bisa isi kapanpun habis itu. Berapa ya beli mesinnya itu? Mesin daerah 160. 60 juta? 160 juta. Gila. Bower ya. Wow. Untuk ada merek Poultry juga. Tapi udah ratusan juta aja udah mahal itu. Oke, waktunya kita kabur menuju lokasi snorkeling dengan cuaca yang cerah banget, jadi kita bisa melihat keindahan warna laut di Ipoh ini. Tuh, kerangnya memang nggak harus jauh-jauh kita ini. Kemarin ini kering di sini. Nah, nah sekarang tuh. Mau tak pegang Bang, si kering. Jadi memang benar orang di Ipoh ini, di Sabang ini, kalau mau makan ikan itu nggak perlu jauh-jauh, kayak mereka ngambil kelapa aja, tinggal metik. Ini kayak ladangnya mereka. Jadi nggak jauh dari tempat mereka itu, dari pemukiman rumahnya, mereka udah banyak terumbu karang. Dan ikan-ikan banyak di dalamnya yang sering kita makan, yang malahan harganya mahal banget ya kan, ikan kerang namanya. So,
Sampai sudah kita. Wih, look at that. Spot bagus dong. Stop, diputar pun ya. Di sini, bagus. Rekam ya. Tuh. Nah, jadi ini hanya sekitar pojok-pojokan pulau-pulau di pinggiran ini, nggak jauh. Ya, Fikri, are you ready snorkeling? Ready. Oke. Taruh sabun supaya tidak berembun ya. Dicuci dulu, dibilas. Jadi kita pakai apa ini, sayap. Kalau burung itu sayap itu. Sepatu berenang. sepatu berenang. Right, ready? Jump in. Hampir di setiap pojok perairan di Pulau Sabang ini memiliki ikan-ikan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat cantik, yang kita biasanya sering lihat di akuarium. Ya, tentu yang paling spesial adalah Nemo. Bagi kalian yang pernah menonton Finding Nemo, maka ini adalah the base dari story Nemo tersebut. Pas saya masuk ke dalam agak deep ke terumbu karangnya, saya melihat susunan dan tatanan dari terumbu karang di Pulau Sabang ini, terutama di dekat Pulau Rubia ini, itu seperti susunan kerajaan dari hewan-hewan yang berada di dalam dasar laut. Ya, saya sangat bersyukur bisa menikmati ciptaan dari Sang Maha Kuasa, baik itu di atas permukaan laut dan juga di dalam laut sendiri. Pemandangan di dasar laut ini saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang bisa menduplikasi ataupun membuat suasana dengan pemandangan makhluk-makhluk yang begitu sangat indah. Baik, kita lanjut ke tempat berikutnya. Di sini airnya kita melantang arus. Ini kita pindah ke sana. Tempat kedua ya, Bang? Arus ya. Sip.
snorkeling di Pantai Rubiah. Tuh. Jadi guys, kalau kita snorkeling di sini memang biasanya tempat snorkeling itu bentuknya memang nyaman, aman gitu ya. Di sini memang jadi kayak taman hiburan snorkeling di sini. Benar, bukan kayak apa kegiatan ekstrim yang kita harus takut. Bayi-bayi itu juga ada snorkeling tuh. Anak-anak di sana. Jadi memang di Ibo ini untuk semua para turis, bukan hanya untuk orang-orang yang profesional di dunia air, tapi siapapun ke sini bisa enjoy. Ya Bang Zikri? Betul banget. Ini sport snorkeling public. Public ya. Jadi ya semua orang sini. Ya terjaga juga, ada penjaganya ya. Ada dijaga itu semua dari pantai Ibu. Kalau kita tadi kan Kalau memang nih, kita masuk milih trik. sendiri ya. Kan dengan boot. nyari Public pun spot biasa gitu di ya. antar ke dermaga tuh. Ah, Orang turun jalan kaki, turunnya dari pantai. dari pantai. Bukan dari boot seperti ini. Bukan kayak gini. Kalau kita kan Karena kita memang ya sedikit profesional lah. Setelah diving kemarin. Tapi memang ya, karena kita dewasa maksudnya. Kalau di orang-orang kan trip mereka kan punya anak-anak, ibu-ibu. kita ini ambil snorkeling trip. Oh gitu. Itu hanya snorkeling Pulau Rubiah. Oh. Satu spot, kalau kita 2-3 spot. Alright. Yuk kita masuk ke dalam snorkeling. So, selesai sudah snorkeling kita. Kita mau balik dulu. Udah berapa jam ini? Udah lebih 2 jam. Jadi ini kalau kapal ini mesin yang paling mahal. Itu aja 264 juta cuma mesinnya. Dan cuma ditaruh di luar aja ya, nggak ada yang ngambil. Mesin kapal. Nah, ini badannya sekitar 120-an. Jadi bisa dibilang biaya-biaya 400 juta kalau yang ini nih. Boat yang ini 400 juta. Ini mungkin karena mesinnya kecil mungkin agak murah. Kalau mesin kecil murah ya Bang Jol ya? Yang mana? Yang ini. Ini daerah 30. 30 juta. Mesin 15, mesin 40, sekarang daerah 43 atau 48 gitu. Wow, ini 264. Itu komplit. Kalau mesin aja daerah 240, 30. Tergantung. Sekarang udah agak turun harga. Ini William ini punya sekitar 5 kapal sama yang kecil. Boat. Ini bukan bisnis murah-murahan ini. Kalau ada 5 berarti minimal 1 miliaran ini. Bisnis modal untuk pariwisata ini. Bawa lagi kita itu harus ada kendala. Kita udah nyampe dan inilah akhir dari video snorkeling kita hari ini. Habis ini kita akan relax di resort kita terbangin drone ke KL0 lagi KL0 dan juga pantai di depan dari resort kita Menawa kita dan nggak kalah juga view. Banjul, terima kasih banget Banjul. Lagi-lagi saya bukannya promosiin Banjul tapi memang saya share ke kalian bagaimana pengalaman yang eksklusif sama Bang Jo, dan pokoknya kalian nggak akan kecewa, saya jamin. Kalau kalian selalu kan kalau ikuti Satria Bondeng nggak akan kecewa apa yang gue rekomendasikan. Let's go Zikri, balik. See you later ya Bang Jo. Ya? See you later. Sampai ketemu lagi. Filenya nanti ya. Hah?
filenya nanti gue kasih. Ya. Oke.